Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya masih bersama Mas Hendrik. Jadi, Mas Hendrik ini punya cerita sewaktu beliau ini berada di Jepang, Mas ya. Jadi, dia mengatakan ketika waktu di Jepang itu mempunyai pengalaman horor waktu di Jepang. Dan itu terjadi tuh bersama teman-temannya, Mas ya. Gitu. Waktu itu Mas Hendrik, kamu ini kan kerja di Jepang. Itu dulu Jepangnya mana sih? Di Miyagi-Keng. Miyagi-Keng. Itu di Kalau kotanya yang terkenal itu di Sendai. Sendai ya. Kalau dari Sendai itu ke tempat saya naik bis kurang lebih 30 menit. 30 menit. Oke. Kebetulan saya belum ke sana ini. Itu posisinya di tempat kamu itu ini perkampungan atau pedesaan kebetulan waktu itu? Pedesaan. Kebetulan rumah saya berada di bukit, di atas bukit. Oh, di atas Jadi bukit. naik turun kalau mau ke perusahaan. Oke. Apartemennya. Oh, di apartemen. Bukan rumah begitu. Ya, rumah, apartemen di sana. Oh, rumah oh ya, oke, paham. Itu ramai apartemen atau cuman satu-satu itu toh? Ada tetangga itu 7 rumah sekitaran di atas itu ya. Rumah. Kalau yang di bawah itu lumayan ramai. Itu full semua itu? Enggak, maksudnya masih ada jarak. Yang kosong masih ada. Masih ada. Dan itu termasuk bangunan lama atau baru itu? Lama. Lama, bangunan lama. Nah, itu kan bangunan lama. Mungkin karena bangunan lama atau sebelumnya pernah kosong atau sudah ada penghuninya? Enggak, sebelumnya tuh pernah lama kosong. Iya. Oh. Nah, oke. Jadi awal dulu waktu Mas Hendri itu masuk di situ, itu langsung terjadi kejadian mistis atau ini pembukaannya gimana nih awal-awal nih? Awal kan sebelumnya sudah ada senpai ya namanya, kakak angkatan itu yang sebelum saya sudah berangkat dari 2011 dia sudah. Oke. Itu anggap Mas senpai itu senior gitu. Senior kita. Jadi dulu apartemennya bukan di situ, di tempat lain, di bawah Mas ya. Terus dipindahlah ke situ. Cuman mungkin setengah tahun lah kami rombongan yang dari Lampung itu 3 orang ke situ datang baru kan. Dulu ke situ dan mengalami kejadian itu mungkin kisaran 2 bulan. 2 bulan dari awal mula. Iya. Karena di situ senior saya itu ada 5 orang, 6. Nah, yang 5 orang ini pulang. Kami baru 1,5 bulan. Itu berarti tinggal berapa orang? Tinggal 4. Yang dari Bandung. Apartemen besar itu ya, lumayan besar ya. Ada 7 kamar. Lebih. Ya, 7 kamar, yang satu jadiin gudang. Terus yang satu ini dapat 4 bulan. Ya pulang juga. Jadi tinggal 3 orang. 3 orang dari tadinya 9 orang. 9 jadi 3. Oke. 9, 5, 6 ya 9 orang. Sampai 3. Itu berawal dari situ tuh. Dari situ ya. Tapi pas mengalami kejadian-kejadian mistis atau horor itu masih ada senpai atau senior yang dari Bandung yang sebelumnya udah pulang. Jadi waktu itu pertama kejadian ini yang pertama mengalami saya sendiri. Jadi kita kan kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi hari Minggu itu untuk belanja. Jadi di kedua bulannya itu kurang lebih saya di sana. Hari Minggu pagi hari dia orang itu teman-teman itu 3 sama senpai berangkat belanja, cari sayuran sama daging segala macam lah buat makan. Saya
ditinggal di rumah sendiri. Nah, jatah piket biasanya setiap hari Minggu ada bersih-bersih, jadi ngepel segala macam. Dan itu saya mikir, oh hari ini saya kan tidak belanja, jadi hera-hera, kalau bahasa Jepang itu santai-santai lah. Bangunnya kayak habis sholat subuh tidur lagi, mereka siap-siap mau belanja. Saya masih lanjut tidur, kurang lebih bangun jam 8. Terus saya bangun, dan di situ saya bangun megang HP, biasalah chat. Doi ya, pacar. Perasaan saya kok masih rame di bawah itu, masih banyak kayak orang ngobrol. Cuman saya dengar, oh apa Saco, apa bos itu datang, kok bahasanya bahasa Jepang, bukan bahasa Indonesia. Kalau dia orang kan biasanya bahasa Jawa, bahasa ada yang Sunda itu kan. Bahasa Indonesia lah bahasa kita. Kok bahasa Jepang gitu. Karena kan kalau rumah di Jepang itu suara dari luar itu nggak terlalu dengeran, itu kok suaranya jelas saya mikir banget. Jadi di dalam itu saya masih biarin lah, pasti satu tanya-tanya. Biasanya kan tanya sabun mandi, beras itu dikasih, jadi biasanya berapa hari datang nanyain, kasih jatah jadi saya pikir udah mulai diam, turun nggak ada gitu, nelpon anak-anak, udah berangkat dari tadi, dari jam lewat itu katanya, karena mau sekalian main ke Senda itu, kata dia mau nyari baju. Saya itu posisi kamu sendiri? Itu berapa lantai itu apartemen itu? Berapa lantai? 2 lantai. Jadi kamar saya di atas, di bawah. Setelah itu saya turun, minum, bikin kopi, balik lagi ke kamar. Belum masih mager lah. Ayo main game dulu, main Mobile Legend. Nah, terdengar suara pintu, dan kamar mandi kan ada 2. Ada WC itu 2, 3 sama kamar mandi, WC kamar mandi. Nah itu bunyi, oh mungkin udah pulang, kok belum lama dari saya ini pun katanya mau main ke ini. Penasaran saya turun, dan di situ posisi pintu itu masih goyang 3. Jadi kan pintu kamar mandi, pintu WC di sini ada pintu yang tarik itu. Jadi berjajar gitu ya? Berjajar, pintu tarik, baru pintu buka lagi yang buat kamar mandi. Jadi ketika kamu lihat di situ, itu posisiku masih goyang. Itu sama sekali nggak ada orang? Nggak ada orang. Kalau angin juga nggak mungkin di sana ada angin, atau masih tertutup semua. Dan aja masih tertutup semua. Sudah mulai ada rasa curiga, ini kok nggak benar gitu kan. Terus udah itu saya naik lagi, udah nggak benerin lah, lagi lanjut main game sampai mereka pulang. Terus baru mulai bersih-bersih, ngobrol lah sama mereka, kok saya ada kejadian kayak gini. Terus dan ternyata sebelum saya itu teman saya sudah mengalami seperti itu. Jadi pas dia jatah piket, ditinggal kita orang berangkat, dia mengalami seperti itu. Katanya mesin cuci bunyi, padahal nggak ada yang nyuci. Mesin cuci bunyi, terus pintu kamar itu ada yang ngetok-ngetok, kata dia. Baru dia mulai cerita di situ. Akhirnya kami penasaran, kenapa kok selalu ada gangguan kayak gini. Penasaran, tanya-tanya ke senior senpai itu, malah ditakut-takutin, bahasa kita orang wah paling cuma nakut-nakutin. Beliau cerita katanya ada yang bunuh diri dulu sebelum kami tinggal di situ. Jadi rumahnya itu pernah dibuat bunuh diri. Jadi dan itu berkelanjutan, selalu seperti itu. Setiap yang piket di situ selalu diganggu. Sampai kejadian yang namanya Iqbal itu dari Lampung Timur, teman saya itu mengalami tidak bisa tidur selama 7 hari 7 malam. Dia jadi tetap kerja, tetap menjadi badan sampai kurus, sampai pucat. 7 hari 7 malam tidak tidur karena diganggu itu tadi.
kemungkinan karena dia setiap mau tidur lagi mulai mulai menjemin mata gitu, seperti ada yang ngagetin gitu, teriak malu-malu gitu, kita orang sampai ngumpul ke kamar ada apa gitu. Atau kita mikirnya kan masih positif, mungkin kepikiran keluarga karena kangen atau gimana kan. Kata dia kok nggak nyaman, panas kata dia, padahal AC selalu hidup, dipasangin ada di situ kan. Masih dia kata dia di pojokan kayak ada orang, kayak ada ini, tapi tidak nampak, cuma perasaannya saja gitu. Akhirnya malam esoknya lagi temen yang satu lagi dari Lampung Timur juga namanya Hussein itu, dia juga mengalami ceritanya. Dia jatah piket, kita orang pas hari Minggu itu main, jadi kakak senior, saya sama Iqbal sama itu bertiga main ke Sendai. Saat itu ada bulan 5 kayaknya, itu ada Golden Week namanya. Kembang api ada ini kan, kita nonton sampai larut malam. Dia di rumah, jadi dia ada suara orang masuk, ya kita datengin tidak ada. Itu berapa kali sampaian, nggak cuma satu kali. Sampai jadi dia udah mungkin muak lah, ini nggak bener ini, mungkin dia kan tidak terlalu percaya hal-hal kayak gitu, cerita-cerita kita orang dia anggap omong kosong ini. Baru mengalami itu, baru dia di dalam kamar itu jaket itu pada goyang ya. Dia pikir kan gempa, biasanya 3 hari 4 hari 1 kali kan di sana gempa. Terus goyang-goyang itu dia lihat keluar, jadi dari lantai 2 itu dia buka, kok pohon-pohon tetap nggak goyang, ini berarti angin juga. Maafin agak batuk. Oke. Minum dulu kopinya. Jadi Mas Hendrik ini lagi agak batuk lah, jadi di itu dulu. Jadi di situ langsung dia nelpon, keadaan seperti itu, cepet pulang katanya, ini nggak bener ini dan di rumah gitu. Jadi akhirnya pas kita pulang besoknya, kita pulang kerja kan, setelah pulang kerja biasanya kita karaoke yang nyanyi. Di situ kita nggak karaoke, kita briefing, kita ngobrol musyawarah gimana ini ya kok kayak gini terus. Akhirnya di situ mulai ada kegiatan baca yasin ini untuk jaga lah, buat pagar lah sebenarnya. Akhirnya semua kompak, punya usul. Sebenarnya yang punya usul itu senpai yang dari Bandung itu, Pak Senior, mana kalau kita tanya Saco aja apa mau pindah atau gimana, apa kita telusuri lah dulu itu ada apa di sini kok bisa sampai. Oke, menarik nih. Tanya kepada bos, tidak ada jawaban, tidak ada respon. Tapi gini Mas Hendrik, untuk orang Jepang sendiri percaya nggak sih sama hantu? Ada. Emang percaya? Yang percaya ada. Oke, jadi ini ada menarik. Jadi seperti apa sih hantu Jepang itu gitu kan? Oke, lanjut Mas Hendrik. Setelah itu kita masih penasaran ini kok nggak ada jawaban yang pasti dari bos ini, dari Saco. Kita tanya-tanya lah ke teman dekat, tapi orang Jepang kan. Namanya Nakagawa Senpai itu yang ngomong, lu tuh sebenarnya tempatmu ada penghuninya duda, ditinggal istrinya, nikah lagi sama temen deketnya gitu. Lalu depresi itu masih bisa ketahan kata dia. Sebenarnya udah mulai hilang lah perasaan itu tapi mungkin ada tekanan lagi dari perusahaan, dari tempat kerja, dari ekonomi mungkin. Akhirnya dia depresi terus diri di situ, dan itu tepat di kamar saya. Jadi saya besok main ke rumah, kita makan alasan saya pengen tahu tempatnya di mana. Tahu pas di kamar. Kalau kayak biasanya ketika apalagi di Indonesia ya,
biasanya ketika mengetahui kamarnya nih buat bunuh diri atau ini biasanya kalau nggak pindah terus dikosongkan kan begitu. Itu kalian bagaimana tuh? Tetap ditinggalin di situ atau geser? Enggak, saya tetap di situ. Tetap di situ. Tetap. Dengan Penasaran gangguan. sebenarnya, ada rasa penasaran. Kalau hantu Indonesia serem-serem kayak gitu. Nah, apa ya? Tapi begini Mas Hendrik, ketika kalian di situ semasa di Jepang, khususnya buat kamu ya, ini kan saya juga penasaran nih, ada nggak sih hantu Jepang dia itu yang menampakkan dirinya gitu? Ada nggak dia? Kalau menampakkan Atau hanya sebuah asistensi pergerakan ya, gitu? seperti itu, asistensi pergerakan atau bayangan. Pernah kejadian itu, saking penasarannya itu, awalnya itu karena nonton podcast dulu. Podcast apa namanya, serem ini. Iya. Malam, jadi saya mau tidur itu dari jam 11 itu udah saya matiin semua HP, handset saya lepas semua, udah mau tidur kok nggak bisa sampai jam 2 penasaran kalau apa emang ada apa hantu atau apa, coba ampakin gitu. Coba nah, lampu saya matiin semua, jadi kan kedap di situ kan nggak ada udara, cahaya sama sekali. Sekali. Mulai itu ada kayak apa ya, suara-suara lantai kita jalan tanpa sendal terus di seret gitu. Sekarang jalan. Saya pikir pertama apa, babi, karena di bawah itu ada jadi kan itu bukan apa namanya, kan kalau di sana di bukit itu kan masih banyak pohon-pohon, masih banyak babi. Kita jadi liar tuh, babi liar maksudnya. Babi liar banyak. Beruang itu sih. Wah, ada babi ini. Saya manggil teman. Sen, bal gitu. Nggak ada respon, mungkin udah pada tidur ini. Ini babi ya bilang gitu. Lihat nggak ada. Biasanya kan di bawah-bawah itu. Ya, itu. Jadi saya tutup lagi jendelanya, tidur lagi. Jadi mulai itu. Jadi mata saya merem terus melek ini kan lihat ke atas, tapi dari bawah ini kan kelihatan ada bayang-bayangan. Sekarang saya hidupin tes HP itu, nggak ada. Saya matiin lagi, nggak lama muncul lagi. Terus seperti itu, ya cuman seperti itu, nggak mau menampakkan wujud. Kalau di Indonesia kuntilanak atau pocong itu, ya itu maksudnya. Cuman nanya ada bayang-bayangan sekilas gitu. Tapi kalau asistensi dia yang nyata tuh pergerakan itu tadi. Pergerakan, dan itu sebenarnya wujudnya itu kelihatan cuma seperti bayangan itu ya. Ya itu bapak gitu. Kalau badannya kurus. Ya mungkin katakanlah tuh arwah ataupun korin dari yang meninggal itu kemungkinan. Jadi tuh di situ. Kenapa ternyata rumah yang kalian tinggal itu pernah dibuat bunuh diri? Iya, bunuh diri. Terus saat apa namanya di rumah itu ada nggak gangguan lain selain dari sosok itu? Gitu. Tidak ada. Kalau di rumah itu ceritanya hanya seperti itu, muter. Tapi ada nggak sih di sana itu kayak sampai kesurupan? Gitu? Nggak ada. Di sana gangguan itu dia menggerakkan barang gitu ya? Iya. Kalau menampakkan itu orang Jepang yang cerita ya. Ceritanya saya itu kan di sini, kalau di sini namanya dam, bendungan, perairan persawahan gitu. Kita itu dalamnya kan sampai 1000 sampai 1200 meter dalamnya itu. Galian itu orang mancing di situ. Nah, bosnya ternyata tahu, ada yang ngasih tahu tetangga itu Beijing kan ngomongnya, orang luar anak Indonesia mancing di sana. Dan itu berapa tahun yang lalu ada yang meninggal, jadi anaknya anaknya mancing kepleset masuk, bapaknya mau nolongin, akhirnya meninggal dua-duanya. Di tempat itu makin sih dilarang kan sebenarnya kan di situ. Nah, orang mancing karena kita orang nggak tahu, dikasih tahu. Terus mungkin bosnya ngomongin teman kita itu, ceritain ini yang pernah ada cerita di sana. Jadi pulang kerja hujan-hujan dia lewat situ, ada perempuan nampakin di depan mobil
mobilnya nggak bisa jalan. Sama. Hmm. Jadi mobil itu berhenti, perempuan itu lewat, dan itu masih keadaan hujan. Oh. Tapi kalau di sana tuh ya, Mas Hendrik ya, ada nggak sih kayak tempat kita itu kan katakanlah kayak paranormal, praktisi gitu. Ada sih, Tetap ada juga ada. ya. Di sana kan kayak yang terkenal itu kayak Buddha, biasanya di tempat-tempat lain bawa mangkok ting, Oh, sambil itu minta kayak doa siapa gitu. tuh Mbak Rara gitulah yang mangkoknya model. Iya, Tapi itu sambil baca-baca apa ini nggak iya. jelas kan. Ada juga, artinya Ada. begini, mereka pun ya percaya dan ada juga praktisinya begitu ya. Ada Kayak ya kayak kita lah intinya begitu ya. orang. Jadi pernah pulang kerja itu ngeliat, kalau ngomongin kayak gitu ya, kejadian itu pas pulang kerja ada orang yang bau bangun rumah. Ceritanya kita orang lihat ada orang pakai jas hitam rapi kayak orang kantoran itu, tapi kok bawain bunga, bawain ini banyak ditumpuk itu, kayak mangkok iya gitu. mangkok. Jadi dia orang bentuk melingkar itu, terus gali, terus ada yang baca-baca itu. Oh, itu mereka melakukan ritual ternyata mau buat rumah. Ternyata ada itu. Pernah aku pertama kali melihat dan terakhir kali ya, cuma satu kali itu. Ternyata sebelum ada pembangunan ada ritual juga di sana. Jadi terus dikubur kita ya, terus bakar kertas-kertas itu, kita orang liatin terus sampai pulang. Oh ternyata ada. Tanya sama bosnya kan, kita di sana kan ada sensei namanya penanggung jawab. Iya, penanggung jawab kalian gitu ya. Jadi gini, kalau kita tanya kepada bos itu biasanya banyak yang ditutupin sih kalau sama bos, biar kita nggak merasa takut, nggak banyak pikiran di sini di sana. Jadi mungkin banyak yang ditutupin biar kita waktu kerja ya fokus kerja, nggak mikirin hal aneh-aneh. Tapi kan kita tetap ganjel gitu kan. Nah, kita tanyain lah ke sensei namanya penanggung jawab di sana. Gitu. Ya emang ada kayak gitu cerita. Itu yang kata kamu tadi kan, yang tetangga atau apa ya, teman kerja tadi ya, yang orang Jepang juga ya. Itu katanya apa tadi? Dia pernah melihat sosok enggak dia? Iya, pernah melihat sosok itu. Yaitu. Itu katanya sosoknya apa? Yang perempuan cantik kata dia. Oh, perempuan. Perempuan cantik. Sedangkan yang meninggal tadi yang bunuh diri di rumah itu ya, di apartemen kalian itu laki ya? Laki-laki. Itu perempuan cantik. Berarti kayak tempat kita itu kuntilanak gitu. Iya. Nah, kita sambil ngopi dulu Mas Hendrik. Sambil merokok boleh? Boleh, monggo. Jadi itu kan tadi cerita di rumah, sama ada tragedi di mana tadi yang kecelakaan itu ya? Di dam itu ya. Bendungan. Selain itu, selama kamu di Jepang, ada nggak sih cerita-cerita yang lain mistis, yang ini khususnya yang kamu alami nih sama teman-teman kamu selama di situ? Ada nggak? Ada lagi? Ada Mas. Dulu ceritanya itu setelah senpai yang satu dari Bandung itu pulang ke Indonesia, kan tinggal bertiga saya. Jadi yang satu piket, yang dua belanja itu. Jadi waktu itu pas musim salju. Salju itu pas tebel-tebelnya itu bulan 12 masuk bulan 1 awal itu, jadi masih lebat-lebatnya salju itu. Saya sama Iqbal itu lah agak sorean biar agak turun saljunya agak reda gitu kan. Jadi kita nunggu sore pulang, nyantai-nyantai main game dulu lah, mabar sama Iqbal itu sampai kurang lebih jam 3. Kita bawa sepeda kan, belanja di sana, naik sepeda itu, dan itu nggak bisa dinaikin, hanya dituntun di bawah saking tebal salju itu. Kita bawa sepeda kan karena buat bawa barang-barang yang kita beli nanti kan. Bawa dua itu jalan, kalau pas berangkat itu enak karena kita dari atas kan. Oh ya, kalau di Jepang itu nggak kayak kita ya. Di sana tuh kalau untuk ini sepeda sebenarnya banyak itu ya. Jalan kaki sebenarnya lebih banyak kan. Kalau mobil terus motor itu
kurang. Gitu. Nah, jadi gimana lagi tadi lanjutannya? Berangkat kan, kalau berangkat itu apa namanya, naik masih bisa karena masih turun terus. Setelah itu kita pas pulang itu sudah hampir jam 9 malam. Sebenarnya itu waktu pulang kan naik udah berat gitu. Tuh apa itu kita mengalami apa ya, dingin. Sambil ngobrol-ngobrol nyanyi sambil nyanyi itu, jadi kanan kiri itu bukit, kita di tengah-tengah, jadi jalan habis apa tuh di tengah-tengah bukit, di tengah-tengah itu kita jalan. Yang pertama mendengar ada suara-suara yang aneh itu pertama saya itu omongan lah, kamu dengar ada suara perempuan? Ya dengar juga sih. Walah, paling kita ngolok-ngolok. Jadi kita malah ngolok-ngolok. Itu anakmu, ayo nunggu perkosa itu bahasanya itu. Iya. Saking buat hiburan buat ini, karena saking dinginnya lah ya. Buat semangat kita sambil ketawa-ketawa biar nggak kerasa letih lelah itu kan. Dan kita masih perjalanan jauh itu. Naik itu. Nah itu semakin dekat suaranya itu. Itu suaranya gimana dia? Manggil. Oh, manggil. Itu manggil orang apa? Enggak, manggil kayak gitu. Terus lama-kelamaan kita semakin naik, semakin dekat. Itu posisi kayak di hutan ya kalian ya? Iya, nggak ada perkampungan apa? Tidak ada, kosong. Jadi intinya nggak mungkin banget manusia lah di situ ya? Bukan, kemungkinan kalau hewan juga kok apa namanya pindah-pindah tempat. Ya, musim salju juga lah. Musim salju. Terus kelamaan suara itu seperti nyanyi, apa ya, kalau orang Jawa bersenandung, orang Jawa itu nyinden. Oh iya, ya bersenandung berarti ya. Tapi kan pakai bahasa Jepang itu kita nggak terlalu paham itu bahasa Jepang, tapi ini kita pasti. Akhirnya kita lanjut terus sampai rumah, kita cerita ngobrol itu tadi suara apa. Ternyata di atas itu tempatnya ada kuburan berapa gitu, yang nggak keurus. Kuburannya kan biasanya cuma ada kayak batu nisan tinggi segini gitu kan, yang abunya di dalam gitu. Kuburannya itu pemakaman di sana. Dan itu dulu ada senpai yang nyari-nyari sayuran di hutan kan, banyak dia nyari-nyari sampai sana. Itu dia melihat ternyata ada kuburan. Aku di situ emang ada kuburan gitu. Gue baru ngomong aneh-aneh tadi ini. Terus besoknya udah nggak berani lagi itu. Pas lewat situ ya, numpang lewat kita ya aja. Kalau dia jawab mbah apa, mbah emang tahu gitu. Oh, jadi ketika kalian tuh kayak mencari apa gitu, kalian dari mana tadinya tuh? Belanja. Terus kemudian seperti ada yang manggil begitu. Ada yang manggil, malah kita apa ya namanya, main-mainin lah, kita bercandain. Karena saya mikir pertama suara itu burung hantu. Biasanya kalau burung hantu di musim salju itu kalau malam bunyi. Tapi suaranya beda ini. Kalau awal kan mungkin karena kuping ini kan sudah mati rasa, biru warnanya karena saking dingin itu. Mungkin pendengaran kita yang berkurang, tapi kok semakin nyata suara ini ternyata bukan suara hewan. Terus ada lagi nggak kejadian? Di situ udah. Setelah itu ada kejadian lagi itu saya sendiri yang mengalami. Jadi itu bulan setelah salju, itu musim semi. Bulan 4 bulan 5 itu bos Sajo saya itu ngajak. Jadi jauh balik dari tempatku itu berapa desa itu, masuklah tempat bos saya itu di pucuk gunung rumahnya. Jadi di situ ada cuma berapa 3 rumah kayaknya, sawahan bawahnya. Nah di situ diajak nyari namanya taranome. Taranome sayuran. Sayuran. Taranome itu sayuran, kalau kita dibikin gorengan abura apa ya,
masukin tepung digoreng itu bisa bakwan lah juga. enaknya ngomong ya. Bisa Iya, bikin iya, bakwan gitu ya. Enak gitu. Jadi kita nyari kan tinggal bertiga nyari itu. Nah, jadi belakang rumah naik ke gunung tinggi lagi tinggi, nyari lagi sekitaran gunung itu. Kata saya kan dikasih gelang Jimat. kelinting bukan gelang buat bunyi-bunyi. Jadi kalau kita jadi tahu posisi anak, oh di sana Oh, gitu, biar nggak hilang. Okay. Karena kita masih pertama kali kan. Oh iya. Dan itu bos saya ngikutin. Kita saking asik ngambil gitu. Wah, dimasakan enak. Biasanya beli mahal harganya. Kita ngambil lupa temen nggak tahu di mana. Dan itu bertiga itu gelang itu tadi hilang semua. Lah, tiga-tiganya? Iya, mungkin kita asik ngambil nyangkut atau gimana jatuh, kita nggak tahu. Kita udah jadi nggak tahu tempat di mana, dan di situ saya mengalami hal yang menurut saya kalau dipikir logika nggak nyampe. Di luar nalar. Di luar nalar. Jadi kan ada gunung itu tiga dan itu tinggi-tinggi kita di posisi gunung yang ini yang hak milik bos saya sebenarnya. Nggak apa-apa kalau diambil, kalau yang saya tak asik ngambil, perasaan cuma ngambil di sini perasaan kok di sebelah sana kayak ramai orang, kayak apa ya, pasar, kayak pasar ya. Ini, tapi nggak jual beli sendiri yang kayak perkampungan, tapi perkampungan di Indonesia kayak ramai. Kalau di Jepang kan sepi, nggak ada orang ngumpul. Jadi taruhlah begini, yang saya tangkap kayak seperti perkampungan mungkin zaman dulunya kali ya. Jadi saya penasaran, saya ikutin, saya jadi orang ngobrol ke sana. Di sana itu apa paranormalnya banyak itu, saya ikutin terus sampai saya itu melihat orang itu setiap saya tatap tidak mau menatapkan wajah itu. Waktu pertama itu terus sampai saya sambil nyambil itu, perasaan saya sambil ngambilin paranormal itu, sampai akhirnya saya melihat itu sosok ini semua menatap saya. Dan kalau saya lihat itu tidak seperti manusia biasanya yang kita lihat kayak gini, kayak auranya sudah berbeda. Wah, ini udah mulai enggak. Kamu mulai nyadar tuh di situ. Tadinya belum nyadar, pokoknya ngambil dan banyak ramai orang. Waktu kamu sampai masuk ke tempat itu ada yang ngajak kamu atau kamu tiba-tiba tuh seperti terperangkap masuk situ? Terperangkap, seperti ada tarikan untuk saya tuh sana, karena dengar ada suara-suara ini tadi, di sana banyak itu. Rasanya tuh ya mereka ya nggak ngambil, tapi seperti nunjukin kalau di situ banyak, kayak perangkap mereka lah ya, supaya kamu masuk ya. Iya. Terus saya masuk semakin melihat saya kok. Dan itu lama kelamaan itu semakin mendekat kayak apa ya, mau megang saya, perasaan saya mau dipegang mereka. Terus akhirnya di situ saya mulai tersadar. Saya ingat mulai istighfar, saya duduk. Ini udah nggak nalar menurut itu saya ini. Ketika kamu masuk sana apa ya, kayak suasananya itu seperti apa? Suasananya ramai. Mereka itu seperti keadaan di pasar, tapi dia nggak jual, nggak jualan, nggak ada jual beli di situ gitu. Seperti orang ramai mencari taranomi itu, tumbuhan itu, tapi pada nggak ngambilin. Jadi, tapi waktu kamu ngambil itu ya ada itu taranominya. Ada, tetap ngambil biasa saja. Dan saya itu seperti apa ya, terhipnotis. Tempatnya seperti lapang, saya jalan aja. Padahal itu kan di pegunungan lereng-lereng itu, saya tetap jalan seperti santai aja, jalan aja. Dan saya mulai sadar itu, saya istighfar, saya melihat kanan kiri. Duh, saya ini di mana? Jadi kan gunung itu ada 3. Kita akan nyari yang di sini. Terus gelang kamu nggak ada juga ya? Nggak ada. Saya mulai itu sadarnya itu pas udah ngumpul. Jadi saya
tersadar itu ternyata di gunung yang udah paling ujung, dan itu udah mendekati sampingnya jurang, dan itu udah di pinggiran jurang itu saya udah itu. Alhamdulillah mungkin ada masih pertolongan sama Allah, diingetin, saya mulai sadar, saya balik, tapi suara itu masih ada, wujudnya sudah hilang semuanya. tidak ada, tapi suara masih ada. Nah, kok bisa kamu kembalinya tuh gimana tuh? Kamu duduk itu, kamu melakukan apa? Karena banyak istighfar, terus apa tuh? Tersadarnya saya Apa istighfar terus duduk. kamu jalan kemana? Tidak, saya mulai tersadar itu sudah Istighfar. mikir. Pertama itu saya ingat, ini kok sudah nggak masuk logika kok, Iya. banyak orang seperti ini, apa namanya, tempat kayak gini kok bisa Oke. ramai. Itu mulai mungkin ada celetukan dari Allah, kamu ini udah mulai Ya. masuk ke. Nah, proses kamu itu kan taruhlah begini, sebenarnya kamu Mas Hendrik itu kan masuk ke dimensi lain secara kamu tidak sadar. Karena di situ itu biasanya dimensi lain itu saya paham yang kamu ceritakan di situ, dengan mereka itu apa seperti nuansanya berbeda di situ, terus seperti orang-orangnya berbeda, yaitu dimensi mereka emang seperti itu. Lalu itu tipe daya mereka kan, ketika kamu diiming-iming di situ seperti apa yang kamu cari tadi, taranome ya itu. Jadi kayak kita itu langkah di situ, oh di situ ada lagi, ada lagi, itu perangkap mereka. Dan alhamdulillahnya kamu ini masih bisa, ya ada pertolongan lah sama Allah kan. Dari situ kamu disadarkan, kamu nyebut di situ istighfar sehingga kamu sadar. Nah, jadi sebenarnya kalau kamu terusin di situ, ada kemungkinan di situ kamu tidak akan kembali lagi. Saya bisa kemungkinan karena saya melihat, saya pas duduk itu saya jurang di situ. Jurang. Nah, itulah hebatnya tipu daya mereka itu. Untungnya di situ Mas Hendrik masih bisa apa ya, eling, masih bisa menyebut Allah sehingga dapat pertolongan kan begitu. Nah, yang apa saya penasaran kan, biar juga teman-teman tahu yang belum pernah ngalamin itu, prosesnya itu ketika masuk ke dimensi lain itu tiba-tiba suasana berubah ketika Mas Hendrik tadi duduk, atau melewati sebuah lorong, atau bagaimana tuh? Nah begitu Mas. Awalnya kan kita sama temen-temen ngobrol, nyari ngobrol, dan perasaan saya tetap masih ngobrol, tapi ternyata kemungkinan sudah jauh dari teman. Perasaan saya masih asik aja ngobrol terus. Kan masuk nih ke dunia itu. Nah, kembali ke dunia nyatanya itu loh. Itu tuh Mas Hendrik nggak sadar sebenarnya itu bukan dunia manusia, dimensi mereka. Nah, itu waktu kembalinya tuh bagaimana itu? Kembalinya kan sudah mulai merasa, wah ini nggak benar. Ya. Terus kalau orang itu hilangnya itu seperti apa? Berlahan. Satu. Banyak orang di situ. Itu pas waktu saya sadar kalau saya ini di luar logika, pikiran di situ banyak orang, itu pas saya duduk istighfar itu saya melihat itu masih banyak orang. Sampai masih kembali ke dunia nyata. Iya. Ini kamu pun tapi sempat suara itu masih ada ya? Sampai orang itu menghilang sampai saya tahu itu nggak tahu tempat di mana, saya masih ada suara. Banyak itu di situ, banyak di situ. Dia mencoba narik kamu lagi di situ. Saya udah untuk istighfar, zikir terus itu, sambil zikir sambil teriak-teriak, dan di situ mungkin ada setengah jam itu saya teriak-teriak itu nggak ada hasil. Kita udah jauh. Sense itu seperti apa ya? Padahal HP ini udah di sini, tinggal telepon aja kok. Saya di sini, Sherlock atau gimana kan bisa itu kan. Itu sudah nggak kepikiran, mungkin panik, jadi saya teriak-teriak. Akhirnya ketemunya itu bos saya nyarinya pakai drone. Iya. Pakai itu drone. Berarti ya kamu saking jauhnya itu berarti. Iya, pakai drone helikopter yang buat nyiramin tanaman padi. Iya, tahu kalau Jepang biasa seperti itu kan alat-alat mereka canggih. Saya tahu kalau itu buat bos saya yang sering setiap hari Minggu kalau libur itu, kalau nggak belanja, minggu besok nggak usah belanja, kita belanja naik mobil biasanya. Tapi bantuin saya ini digaji, tapi apa mupuk atau pakai helikopter.
gini. Oh, naik pohon sambil goyang-goyang itu baru Itu dijemput. berarti kan itu kan jauh ya. Jauh. Kamu sadar nggak sih jalan sampai jauh? Nggak Nggak, sadar ya berarti. Nggak Ya? sadar. Udah dijemput itu sampai rumah baru sadar kaki sampai semua udah banyak luka. Ternyata di sini tanamannya itu banyak duri-duri itu udah nggak kerasa. Ternyata di sini udah sobek-sobek. Di sini sobek semua. Baju udah pada sobek. Dan saya merasa itu saya sempat jatuh-jatuh juga saya pikir. Karena sobek-sobeknya ini di dalam jaket ini kan jaketnya kena lapis-lapis gitu ya, di dalamnya itu banyak tanah udah. Mungkin saya jatuh-jatuh iya. tapi saya nggak sadar. Keadaan seperti itu saya baru, kok bisa kamu sampai sana? Saya lihat di sana banyak. Nah, bos saya bilang berapa hari ya, 2 hari. Selanjutnya pas hari kerja, pas istirahat. Di situ kan setiap ada kejadian diceritain di tempat pekerjaan pas istirahat buat bahan pembicaraan mereka, kita ngobrol. Ini kemarin kesasar ke sini. Nah, terus ada mantunya bos saya itu mulai itu loh tempat pembuangan tentara-tentara zaman dulu yang mati. Jadi di situ tuh ada mortir, ada ini tempat latihan masih ada di situ. Ada tempat latihan militer di sana ternyata. Karena setiap hari Minggu itu setiap ini ada latihan latihan militer. Jadi pesawat pendek itu pesawat tempur itu saya sering melihat karena ternyata tempatnya di situ. Saya sampai situ. Itu sebenarnya larangan untuk tempat larang dimasuki oleh pemerintah. Ya kamu juga kalau karena nggak sadar itu nggak mungkin juga dong masuk situ lah ya. Ya kalau dipikir logika kita naik sampai 3 gunung terus kita masuk sungai, tahu-tahu baju sobek semua. Tapi saya di situ sempat mikir karena saya itu melewati sungai-sungai tapi saya nggak basah. Atau lewat dahan yang rubuh. Kalau saya pikir logika mungkin saya lewat dahan yang rubuh itu, pohon-pohon yang rubuh lewat situ. Karena kalau kita lihat rutenya itu dari drone, besoknya itu penasaran saya, ternyata kamu lewat mana? Ya saya nggak tahu saya lewat mana. Dicariin itu lewat drone, kamu lewat sini. Nah ini loh jalannya nggak mungkin dilewatin manusia. Sungai gitu. ini sungai kok kamu bisa lewat sini? Saya nggak tahu, kok saya nggak basah, kok saya sampai ujung sana. Jadi atau mungkin Mas Dali bilang masuk dimensi lain terus saya dipindahkan dari sini ke sana. Iya, emang bisa seperti itu. Jadi tempatnya itu kan kayak seperti katakanlah mereka itu punya seperti mempunyai tempat sendiri atau punya lintasan sendiri untuk mereka untuk lintasi yang tidak terlihat oleh manusia begitu. Nah, ketika itu kamu masuk dalam perangkap mereka dan kamu terkena pengaruh mereka. Jadi yang kamu tahu tuh berjalan seperti halnya biasa. Cuman dalam keadaan nyata itu ya nggak kelihatan karena kamu masuk di dimensi lain di situ gitu. Ya itulah salah satu dasarnya tipu daya mereka sampai bisa membawa seseorang yang nyata ke dimensi mereka. Kalau ngomong tentang kehidupan mereka di perkampungan mereka, ya memang seperti itu. Mereka layaknya seperti kita. Mereka itu ya hidup seperti kita, ramai, berkerumpul gitu, bermasyarakat. Dan ada juga sih ya kita katakanlah kalau ada yang malang buana pendekar yang bertapa, ya ada juga seperti itu. Pokoknya nggak jauh beda sama kita yang seperti itu. Ya tetap yang bisa menyelamatkan kita ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Ya cukup wow juga ceritanya Mas Hendrik ya, begitu dengan pengalaman. Nggak semua orang bisa mengalami seperti itu Mas Hendrik. Nah, ini habis nih berarti ada lagi kah cerita lain? Iya, tadi baru ingat ada cerita yang tertinggal waktu pertama datang di Jepang, mungkin 3 hari sampai sana kan, itu baru datang dikasih 1 minggu libur sama bosnya. 3 hari itu ada waktu itu libur, 9 orang masih
masih 9 orang sama senior itu kan. Jadi dulu yang piket 3, yang 6 itu jatah belanja. Di pagi hari itu kita orang itu, yuk kita nyari sayur di hutan aja. Oh, nyari sayur lagi nih. Sayur bung, apa itu, bambu yang kecil Oh itu. iya, rebung. Nah, kita nyari rebung sana sebelum diambil babi dulu kan banyak yang makan itu. Jadi minggu sebelumnya, sebelum kita orang datang itu udah ditandain sama kakak senior, sudah ditimbun tanah, dikasih ini biar nggak dimakan sama begitu, tinggal manen. Dan kita ngambil, kita berangkat itu ya masuk ke hutan-hutan itu, cuman kan sekitaran rumah itu nggak jauh itu nyari. Jadi yang berangkat saya Husen, Iqbal, Mas Denny, terus senpai yang dari Bandung itu terus satu lagi itu namanya Suripto. Oh, jadi kan bagi tiga, saya, Iqbal sama Mas Denny itu bertiga nyari. Nah, katanya yang piket ini kalau udah selesai mau nyusul gitu ceritanya. Nanti kalau saya udah selesai piket saya mau nyusul nyari gitu, nyari. Dan di situ ada kejadian, dan yang mengalami itu si Iqbal. Ceritanya si Iqbal, kita lagi asik ngambil, di situ ada ular kecil. Nah, di bawah pohon di bawah daun bambu itu kan lagi doker bersih-bersihin gini, nyari itu ada ular itu, sama Iqbal malah dipukulin sama kakak senior. Nggak usah, jangan, kasihan, biarin aja hidup. Tetap aja dipukulin sampai mati. Nah, setelah itu jalan nemu lagi, kita pakai kampak itu kita ngambil si Iqbal itu, dan bertiga itu sebenarnya mendengar ada suara memanggil, "Oi," 3 kali. Itu 3 kali saya dengar, cuman kita orang nggak jawab. Tapi Iqbal itu udah gelisah mau jawab. Tapi kita kan mungkin senpai juga kan tadi, yang kakak senior yang di rumah mau nyusul gitu. Terus yang pas manggil Iqbal gitu, tapi itu suaranya asing, bukan di antara kalian lah ya. Iya, bukan. Ini cewek apa cowok? Cowok. Oh, cowok. Iqbal ini langsung berdiri, dari kita bertiga kan duduk bertiga gini, dia berdiri langsung lari. "Aku nang kene," gitu. "Oh," gitu, kayak bahasa Jawa dia. "Aku nang kene," kata dia. Nah, itu langsung kata dia itu bulu berdiri. Kayak angin itu, kayak niup itu dia. Langsung, "Lah, kowe lho krungu suara kaya ngono," kan pakai bahasa Jawa. Denger suara kayak gitu kok dijawab gitu. Orang ini loh di tengah hutan. Kalau dia mau emang kesini pasti nelpon dulu gitu. Iya. Nah, diem udah sampai kita nyari sampai pulang. Jadi katanya si Iqbal itu tetap kepikiran suara itu terus. Jadi sampailah ke cerita yang tadi dia mengalami tidur itu sampai berkelanjutan ya. Awal mulanya cerita dari si Iqbal. Ini lanjutan sebelum cerita yang teman kamu sampai nggak bisa tidur 7 hari itu. Gara-garanya itu. Jadi itu ada suara, dia jawab gitu ya. Dia juga di tempat, kebanyakan di tempat di tempat yang kayak gitu ya, menurut kita tuh mistis. Dia selalu bahasanya, tata keramanya itu kurang. Jadi bahasanya dia itu kayak nantang gitu. Kalau setan dari kecil udah sering lihat. Di belakang rumah saya ini pocong tuh, saya datengin, bahasa dia. Tapi kenyataannya nggak tahu gimana, mungkin ada yang tersinggung atau gimana. Iya pastilah, karena nggak ada manusia bangsa seperti itu pun ketika ada yang merasa so hebat atau merasa menantang, pasti pun mereka mereka merasa pun nggak sekecil itu gitu loh. Jadi pasti malah dilayanin aja sama mereka. Karena mereka pun ya ada hantu-hantu yang lebih hebat dan lebih hebat lagi, ada mereka pun. Makanya di situ kita dimanapun tempat pasti, apalagi orang-orang tua kita pasti memberi saran tetap
yang sopan dimanapun kalau tempat berada. kan begitu, walaupun Iya. bahkan kencing pun kita disuruh sopan, nggak sembarangan kencing kan begitu. Iya. Itu yang namanya tata krama lah gitu. Menghargai sesuatu yang mungkin kita nggak tahu kan begitu. Mungkin ada lagi, cukup Mas Hendri? Cukup. Oke, untuk Saya rasa cukup. jadi demikian cerita dari Mas Hendri. Terima kasih untuk Mas Hendri atas cerita-cerita mistis di Jepang. Jadi Jepang juga memiliki apa ya, tempat-tempat ataupun sesuatu yang mistis juga gitu. Contohnya tadi cerita dari Mas Hendrik, dia sampai diajak di dimensi lain, di perkampungan demit lah ya kan begitu. Jadi ada salah satu dari cerita Mas Hendrik tadi ada kesimpulan dan ada poin juga yang bisa kita ambil. Beberapa lah, nggak cuma satu dimanapun tempat kita harus tahu tata krama. Sopan santun. Kedua, dimanapun tempat ada baiknya kita mengingat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang bisa menolong kita dalam keadaan apapun begitu kan. Kita akhiri, buat teman-teman mungkin kalau ada cerita atau apapun yang bisa di-share ya boleh lah ya, kalau misal podcast ini menarik begitu. Saya akhiri, semoga senantiasa kita diberi kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Mas Hendri.